Halo guys, kita lanjut ke ceritanya. Di Gunung Rubah Agung, Sekte Raja Hantu. Cahaya bulan tak terbatas, bagai kecantikan yang belum menghapus riasannya. Hantu Li sedang berdiri di kaki gunung. Mengenai masalah di Qingyun kali ini, apa sebenarnya itu, bahkan dia sendiri tidak mampu menjelaskannya. 10 tahun telah berlalu, berapa banyak masa lalu yang telah terkubur, perubahan hidup. Itu berada jauh di dalam hatinya, sebuah jalan yang belum pernah ia lalui sebelumnya. Bahkan di bawah manipulasi Soul Devouring, alasan mengapa ia menolak terjerumus dalam kebejatan. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang tidak ortodoks yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Dan, hanya orang yang menyedihkan yang telah menempuh jalan yang salah. Bahkan dengan kedudukannya sebagai ketua Sekte Raja Hantu, kejam dan tak terduga, dengan keterampilan yang mencengangkan, pada saat ini, sebenarnya dia sedang bingung. Di tangannya, cahaya hijau tua dari Soul Devouring, berkilauan samar, memancarkan kelembutan yang langka, diam-diam, menemaninya, seolah memahami kebingungannya. Dan seolah-olah, 10 tahun yang lalu, di bawah pedang Zuxian, hidupnya dalam bahaya kritis. Tangan itu, lembut dan sedikit dingin, dengan kuat, memegangnya. Dan sekali lagi melepaskannya, menyelam menuju kekuatan yang menghancurkan itu. Roh dari 9 dunia bawah, berbagai dewa dan setan surgawi. Dengan darah dan tubuhku, persembahkanlah sebagai korban. 3 kehidupan 7 generasi, selamanya di neraka. Hanya untuk cinta, tidak akan menyesal bahkan dalam kematian. Dia bernyanyi lirih, kelembutan akhirnya kembali tampak di matanya. Sosok hijau anggun itu, seolah baru kemarin, jelas di depan matanya. Dia berbaring di ruangan batu yang dingin. Jadi, karena dia jauh dari Majestic Fox Mountain, pasti sudah lama juga dia tidak berada di sana. Ghostly tampaknya kembali sadar untuk pertama kalinya, mendongak, di kejauhan, tempat di mana dia tinggal selama 10 tahun. Tiba-tiba dia tertegun, yang selalu ia lihat, Gunung Rubah Agung tempat markas besar Sekte Raja Hantu berada, meskipun tidak cemerlang atau gemilang, bertingkat-tingkat atau menjulang tinggi, namun di antara ruangan dan aula, masih saja terlihat sangat berantakan. Kapan ia pernah berada dalam kekacauan seperti ini? Reruntuhan di hadapannya, menimbulkan bayangan yang pecah di langit malam. Apalagi biasanya pada saat seperti ini para pengikutnya sudah terlihat pulang dari berpatroli. Karena ia makin waspada, barulah ia menyadari bahwa yang dilihatnya itu tidak ada apa-apanya. Sekarang keadaan di gunung itu sunyi senyap, tidak kuat lagi menghadapi lawan besar seperti dulu. Ghostly mengerutkan kening, memusatkan perhatian dan mendengarkan dengan saksama. Di bawah sinar bulan yang tenang, Gunung Rubah yang megah itu, tampak ada keriuhan yang samar-samar. Sebelum dia sempat menenangkan pikirannya, Soul Devouring di tangannya, terutama Sinister Orb di ujungnya, untaian darah yang tidak jelas, seolah-olah terpengaruh oleh suatu rangsangan, semuanya menyala. Seluruh orb, sepenuhnya diselimuti cahaya merah terang, mengeluarkan suara samar. Pikiran Ghostly, untuk sesaat, seperti sedang kesurupan, seolah-olah dia bisa melihatnya lagi, gunung-gunung mayat, darah membentuk sungai. Manis, harum darah, tetapi kemudian, kultivasinya menjadi luar biasa, dia langsung dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tanpa ragu, tongkat itu digerakkan ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya membuat gerakan gaib Buddha, menekan aliran darah dalam bola itu, menggunakan cara sejati kebijaksanaan Brahman Agung, selangkah demi selangkah, mengirimkannya masuk. Tepat di dalam aliran darah itu muncullah cahaya keemasan yang cemerlang, namun tidak berbenturan dengan warna darah di sekitarnya, hanya, diam-diam, menyatu. Saat berikutnya, jalan sejati Buddhisme yang hikmat, bersama dengan cahaya merah yang menyeramkan itu, meredup, mengikuti badan tongkat, sekali lagi mengalir ke tubuh Hantu Li. Berjuta-juta Taoisme mengakomodasi, atau mungkin, di seluruh dunia, yang mampu menggunakan cara seperti ini untuk menyelesaikan darah setan, dialah satu-satunya. Hanya saja meskipun begitu, ini juga bukan tugas mudah, keringat terlihat di dahi Ghostly. Sejak dia berlatih jilid keempat, jurang dalam dikultivasinya sebelumnya, semuanya berangsur-angsur terisi, meskipun Soul Devouring masih berkobar, tetapi bisa ditekan sepenuhnya. Dia juga cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tetapi, baru saja, wajahnya berubah cukup serius. Lalu, seolah-olah dia akhirnya menemukan,
dalam keseluruhan proses, apa yang dia anggap sebagai aliran energi darah yang terus-menerus berasal dari sang pemakan jiwa. Setelah ditekan, ia masih terus mengalir, tanpa berkurang sedikit pun. Energi itu sebenarnya berasal dari gunung, tak henti-hentinya. Ghost Lee melayang diam-diam, ekspresinya rumit. Perasaan ini pernah ia rasakan. Seolah ada seseorang, dengan kekuatan yang luar biasa, mengosongkan gunung dan mengisinya dengan darah. Apakah ini ada hubungannya dengan 4 binatang spiritual itu? Di dalam Majestic Fox Mountain, apa sebenarnya yang berubah? Soul Devouring menyala, pada saat tubuhnya melonjak karena tidak sabar, Ghost Lee pun terkejut. Dia mendengar desahan. Desahan yang tak asing lagi, persis seperti dalam mimpinya kemarin. Karena kebiasaan, dia berbalik ke arah sumber suara itu. Di dalam hutan, tampak sesosok hijau melintas dengan cepat. Di Bukit King Yun, kembalinya lembah angin. Di antara 7 cabang King Yun, Return of the Wind secara alami tidak setinggi puncak Tongtian, setinggi lembah Longsou, dan sesuram lembah bambu kecil. Namun, karena tergolong di antara 7 cabang, itu bukan tanpa manfaat. Di hutan, hampir tidak ada jejak manusia, jalan kecil di hutan, baik lebar maupun sempit, tidak jelas dan jelas, seolah-olah telah menyatu dengan gunung dan sungai. Bulan yang sepi, bintang-bintang yang suram. Cahaya menembus dedaunan yang jarang, meninggalkan bintik-bintik di tanah. Sesekali angin berlalu, bintik-bintik di tanah bergeser. Jalan kecil di belakang gunung, Taois Changsong bersama Jin Pinger, sudah berada di depan hutan. Keduanya hendak melangkah masuk, Jin Pinger tiba-tiba berkata, "Pendeta, tunggu sebentar." Taois Changsong dengan wajah serius berbalik dan bertanya, "Apa?" Jin Pinger tersenyum dan berkata, "Pinger orangnya bodoh, ada beberapa hal yang tidak aku mengerti, aku ingin berkonsultasi dengan pendeta." Matanya, seolah bisa berbicara banyak, berbinar. Di malam seperti ini, aroma memabukkan merasukinya. Taois Changsong masih mengabaikannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Peri Jin, tolong bicara." Jin Pinger melangkah maju dan berkata, "Tadi di lembah Longsou, murid tidak mematuhi petunjuk leluhur. Raut wajah pendeta juga tidak terlihat baik, ini benar." Taois Changsong mendengus dingin namun tidak membalas. Jin Pinger melangkah pelan memasuki hutan, lalu berkata perlahan, "Lembah Longsou, lembah matahari terbenam, lembah matahari pagi, sekarang, kita hanya meninggalkan segel surga ini saja." Pendeta Tao Changsong mengangguk, ekspresinya serius, dan tidak berbicara. Jin Pinger membalikkan badannya, tersenyum manis, baru saja di lembah matahari terbenam, lembah matahari pagi, meskipun tidak ada penjaga dan kita bisa melanjutkan perjalanan, ekspresi pendeta malah menjadi lebih tenang, kan? Pendeta Tao Changsong berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kau katakan?" Jin Pinger terdiam sejenak, lalu berkata, "Pinger hanya ingin tahu, sekarang tidak ada seorang pun di sini, mengapa ekspresi pendeta berubah muram lagi?" Pendeta Tao Changsong mengerutkan kening, tidak menyangka dia begitu jeli, dan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin diketahui Peri Jin? Dia hanya perlu masuk ke dalam hutan." Hutan tampak berkabut, jalan kecil tak jelas, namun suasana di sekitarnya harmonis. Jin Pinger terdiam, perlahan menarik tangan kanannya ke dalam lengan bajunya. Menghadap ke samping ke arah pendeta Changsong, melangkah selangkah demi selangkah ke dalam hutan. Angin pegunungan berhembus melewati hutan, terdengar suara desahan samar-samar yang khas. Jin Pinger berjalan dengan hati-hati di hutan tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sedikit lega, dia berbalik, tersenyum dan berkata, "Pendeta, bisakah kau mengatakannya sekarang?" Sebelum dia bisa menyelesaikan senyumnya membeku di wajahnya. Kemana dia menoleh untuk melihat, disitulah dia baru saja berdiri, tetapi karena beberapa alasan, tempat itu menjadi kabur, seolah diselimuti kabut tipis. Agak menakutkan, tetapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyingkirkan kabut dari matanya. Yang disentuhnya semuanya kosong, tidak ada yang aneh. Tetapi kabut itu masih saja menyelimuti dengan tenang, tampak begitu nyata tetapi di saat yang sama, kabut itu seakan-akan tidak ada di sana, sebaliknya kabut itu seakan-akan ada di matanya, di dalam hatinya. Dengan hati-hati, selangkah demi selangkah, dia berjalan kembali ke tempat asalnya. Pintu keluar sudah ada di hadapannya, dia melangkah keluar perlahan. Tidak ada yang aneh,
Jin Pinger menjadi tenang, samar-samar merasa kecewa. Ternyata itu hanya kabut. Berbalik, dengan sedikit kebingungan, bertanya, pendeta. Sebaliknya, Taois Changsong bersikap hikmat, tidak berbicara. Jin Pinger sedikit mengernyit, masih bingung, dan melihat sekelilingnya dengan curiga. Kembalinya lembah angin, sebelum hutan lebat, seluruh pemandangan terpantul di matanya. Hamparan langit dan bumi ini juga seperti di hutan, kabur, tampak surrealis. Ketika dia masih dalam keadaan syok, tubuhnya terasa dingin, angin sepoi-sepoi bertiup dari suatu tempat, melewatinya. Hembusan angin itu mengalir pelan, tanpa membawa debu sedikit pun. Kemudian, berputar-putar, ia bertiup kembali lagi. Wajah Jin Pinger berubah. Hembusan angin kecil itu, saat itu, jelas-jelas melewati Taois Changsong. Jubahnya tidak berkibar. Saat itu, hembusan angin kecil itu tiba-tiba membesar tanpa tanda-tanda, melolong, hendak menerbangkan wanita lemah ini. Tetapi tetap saja tidak ada debu, langit dan bumi sekelilingnya, seperti biasa, tertutup, dalam angin yang tak tertandingi itu, tidak bergoyang. Angin kencang itu kembali lagi. Jin Pinger walaupun kaget tapi keterampilannya ternyata tidak remeh, ia melompat ke atas, menghindari angin kencang dengan jarak seujung rambut. Angin menderu, menerjang hutan dengan ganas. Daun-daun dan ranting-rantingnya, tak satu pun bergerak. Jin Pinger menghela napas lega, lalu menoleh ke arah Taois Changsong. Dia masih berdiri diam di sana, ekspresinya serius. Tak bergerak, angin kencang itu kembali berbalik. Jin Pinger tahu dirinya dalam bahaya, tanpa ragu-ragu, pinggang rampingnya terpelintir, dia benar-benar menuju langsung ke arah angin itu. Angin masih bertiup kencang. Sosok kuning muda itu, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, begitu cepatnya, hampir tak terlihat. Rambutnya terbang ke atas, angin kencang mendekat, dalam cahaya kuning muda, ledakan kemegahan tiba-tiba terlihat. Warna ungu yang cemerlang, bagaikan cahaya matahari terbenam yang cemerlang. Pedang cahaya ungu akhirnya muncul. Hembusan angin tak kasat mata itu, di dunia yang tak bergerak ini, dengan ganas menyambut wanita itu. Tanpa suara apapun, tidak sedikit pun, seperti baru saja menerima hantaman keras, Jin Pinger terlempar kembali, mendarat di tanah, saluran darahnya semrawut, nyaris tumpah keluar. Namun dia tetap berdiri teguh, tarian cahaya di hadapannya, tersebar. Hari itu kembali cerah dan terang, terpantul di matanya. Ia berdiri di hadapan hutan lebat, di dalam hutan, yang masih berkabut. Apa yang terjadi tadi, bagaikan mimpi, kehidupan manusia, apakah nyata atau ilusi, bagaimana itu bisa dipisahkan dengan jelas? Dari belakang, suara Taois Changsong yang bercampur dengan persetujuan terdengar. Peri Jin, apakah kamu mengerti sekarang? Di bawah Majestic Fox Mountain. Sosok Gosli terbang, bergerak cepat ke samping. Sosok itu, desahan itu. Bahkan nyawanya mungkin dikorbankan, ia juga ingin meraih seumur hidup. 10 tahun kesusahan, 10 tahun penderitaan, 10 tahun kesengsaraan. Untuk apa? Begitu banyak pembicaraan di hati, berkembang menjadi jejak langkahnya. Hanya takut kalau itu cuma mimpi. Tanpa tahu apa yang digumamkannya, langkah kakinya tak pernah berhenti. Melintasi hutan namun sosok Gosli tidak terlihat, masuk dari satu arah dan datang dari arah lain, hanya dalam sekejap. Di hutan, kosong, daun-daun yang tersisa bergoyang. Dia masih tidak mampu menangkapnya, atau mungkin, semua itu dan segalanya, hanya salah persepsi saja seperti di ruang batu waktu itu. Tetapi, desahan itu begitu nyata, hampir di dekatnya. Di bawah sinar rembulan yang tipis, sosok yang sudah tidak muda lagi itu tampak begitu suram. Apakah ada Tuhan di surga? Namun mengapa Tuhan terus-menerus membuat orang menjadi bodoh? Dia menghela napas panjang, seperti orang tua yang menderita. Kalau begitu, begini saja. Karena kamu bisa melihat melampaui hidup dan mati, namun di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup dan mati, daripada kamu mencoba bertanya kepadaku dengan segala cara yang mungkin, mengapa kamu tidak memikirkan hal-hal yang lebih penting bagimu? Entah mengapa, nasihat Zhou Yixian muncul dalam pikirannya. Dan yang lebih penting lagi, di bawah sinar rembulan, lelaki ini tertawa getir dan bergumam sendiri. Senior, ternyata kamu salah, meskipun aku bisa berpikir tapi kemampuan apa yang aku miliki untuk meraihnya?
Perkataannya tiba-tiba terhenti. Terdengar lagi desahan lain di belakangnya. Tenggorokannya tercekat, dia berbalik. Apakah itu anugerah surga? Dia tidak dapat mengendalikan emosinya, orang di belakangnya, sudah ada di depannya. Tidak, saat itu juga darahnya menjadi dingin. Youji berdiri di depannya, kamu akhirnya kembali. Ucapnya perlahan, tanpa emosi. Gunung Fox yang megah sudah tidak dapat dikenali lagi. Konon pada zaman dahulu kala, saat terciptanya langit dan bumi, dunia hanya terdiri dari langit dan bumi saja yang menyertainya hanya Dewi Nuwa. Setelah jangka waktu yang tidak terbatas, berbagai macam makhluk hidup di bumi mulai terbentuk, dan jenis makhluk hidup khusus yang memiliki kecerdasan, yaitu manusia, juga terbentuk. Dewi Nuwa memberikan perlindungan dan anugerah kepada manusia, ia memberikan semua yang ia miliki kepada manusia. Manusia yang berada di bawah berkat Dewi Nuwa mulai bertambah banyak, tetapi pada saat ini, Dewa Api Zurong dan 7 saudaranya bersama dengan Dewa Kuno Ciyu sebagai pemimpin para dewa, merasa bahwa apa yang dimiliki manusia saat itu semuanya dianugerahkan oleh para dewa. Para dewa seharusnya menjadi tuan bagi manusia. Nuwa tentu saja keberatan dengan hal itu. Zurong dan Ciyu berdebat dengan Sang Dewi untuk waktu yang lama dan dalam kemarahan mereka, turun ke bumi dan berharap mereka dapat memerintah manusia melalui kekuatan para dewa. Mereka mengobarkan perang melawan penguasa manusia saat itu, Kaisar, dan bagaimana manusia dapat melawan para dewa. Pada akhirnya spesies manusia kalah besar dan hampir musnah. Akhirnya Dewi Nuwa memimpin rombongan dewata dan melawan Dewa Api dan Ciyou. Setelah pertarungan sengit selama 3 hari 3 malam, Dewa Api Zurong dan Roh Purba ketujuh saudaranya berhasil ditawan oleh Dewi Nuwa dengan menggunakan formasi neraka 8 buas yang diaktifkan oleh senjata sakti berwujud api cermin neraka, dan Roh Purba Ciyou berhasil ditawan pula oleh Dewi Nuwa dengan menggunakan kuali naga tersembunyi yang dilebur dari batu dewa 5 warna. Kekuatan yang digunakan oleh kuali naga tersembunyi untuk memenjarakan Ciyou diperoleh dengan menyerap energi spiritual dari berbagai makhluk hidup di bumi. Dan 4 binatang suci kuno yang agung dengan energi spiritual misterius yang kuat adalah musuh alami kuali naga tersembunyi. Dewi Nuwa pernah memperingatkan Kaisar bahwa roh primordial Ciyou telah dipenjara di dalam kuali, tetapi jika 4 binatang suci kuno yang agung dikumpulkan dan bersama dengan mantra pengangkat larangannya dari penjara itu dapat dipatahkan. Salah satu dari 4 binatang, burung kuning, menjaga perbendaharaan Kaisar Surgawi di barat, dengan surga dan bumi mengawasinya. Kita dapat yakin, karakter Tao itu keras. Aku telah menjadikannya sebagai tungganganku untuk mendisiplinkannya dengan benar. Zulong pernah kuberikan kepadamu untuk melindungi kuil suci belantara ini. Kamu harus menjaga kuali naga tersembunyi ini dengan benar, dan jangan pernah membiarkan dewa iblis ini dihidupkan kembali. Hanya Kuiniu yang akan berada di Bukit Liubo Laut Timur, tetapi tanpa 3 binatang langka lainnya tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Dewi Nuwa setelah pertempuran dahsyat itu, menyadari bahwa manusia juga harus memilih nasib mereka sendiri seperti makhluk hidup lainnya. Tidak ada dewa yang boleh melanggar aturan ini, meskipun dia memimpin manusia sebelumnya, tetapi itu salah. Jadi Nuwa memimpin para dewa dan meninggalkan dunia, keberadaannya tidak diketahui. Putri bungsu Nuwa, Ruiying enggan meninggalkan dunia fana, ingin tetap tinggal. Dewi Nuwa tidak dapat mengubah pikirannya dan setuju serta meninggalkan 10 jilid Tiansu kepada putrinya yang berisi pengetahuannya seumur hidup tentang metode rahasia kehidupan dunia, kebenaran misterius, dan memberitahu putrinya bahwa buku-buku itu adalah penelitiannya tentang asal-usul makhluk hidup, selaras dengan dasar-dasar langit dan bumi, dan mungkin akan membantu perkembangan peradaban manusia. Kamu tinggallah di sini, mungkin di masa depan jika manusia disesatkan oleh kejahatan, kamu dapat menggunakan buku-buku itu untuk membimbing mereka. Dia juga menyerahkan formasi Inferno 8 buas dan cermin Inferno kepada putrinya. Dan seperti Dewi Nuwa yang pergi, putri bungsunya Ruiying pergi ke kuil suci belantara dan memberikan jilid ketiga Tiansu kepada penguasa manusia saat itu, Kaisar, dan juga meletakkan 1 jilid di sisi kiri perbendaharaan Kaisar Surgawi Rawa Barat untuk dijaga oleh burung kuning. 1 jilid di sisi kanan perbendaharaan Kaisar Surgawi untuk dijaga oleh burung hijau. Dan kemudian, Ruiying pergi ke perbatasan selatan 10.000 gunung besar, dan berteman dengan seorang pemuda. Ruiying menjelajahi bumi dan tiba di sisi selatan Tanah Suci, yang seluruhnya berupa pegunungan,
penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dia jadi mengenal ketua suku perbatasan selatan pegunungan dalam, Yun Xiaotian, dan jatuh cinta padanya. Dia pun memberinya jilid kedua dengan harapan hal itu akan membantu kesejahteraan suku perbatasan selatan. Dia juga melahirkan seorang putri bernama Linglong. Namun, setelah Yun Xiaotian membaca Tiansu, dia menolak untuk makan dan minum. Dia menggabungkan benda-benda yang diharmonisasikan di jilid ke-6 Tiansu dengan mantra perbatasan selatan, menciptakan jilid Giok Fenxiang dan juga lembah Fenxiang. Dia meninggalkan Ruying dan memindahkan formasi Inferno milik Dewi Nuwa yang menekan 8 orang liar ke gunung berapi lembah Fenxiang untuk melakukan penelitian dengan harapan dapat menguasai kekuatan 8 orang liar dan mendominasi dunia. Dalam keputusasaannya, Ruying membawa putrinya jauh ke perbatasan selatan, 10.000 gunung besar, dan tinggal bersama penduduk asli lainnya. Lambat laun, berkat kebaikan dan kesediaan Ruying untuk menolong, ia pun menjadi pemimpin penduduk asli. Setelah Ruying meninggal, putrinya Linglong menjadi pemimpin baru. Linglong bersikap baik seperti ibunya, dan penduduk setempat untuk mengenangnya, memanggil para pemimpin masa depan itu dengan sebutan Dewi Linglong. Saat Dewi Nuwa pergi, pernah ada kalimat, langit dan bumi tak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Makna Dewi adalah bahwa manusia harus menentukan nasibnya sendiri, para dewa dan Dewi langit dan bumi tidak boleh ikut campur. Para dewa seharusnya memperlakukan manusia seperti spesies lainnya, biarkan mereka memutuskan sendiri. Anjing itu merujuk pada makhluk hidup lainnya, dan bukan anjing sungguhan. Pada saat itu, setelah Dewi Nuwa membantu Kaisar mengalahkan Dewa Api dan Qiou, Kaisar menggunakan jilid kelima Tiansu untuk menjadi pemimpin Tanah Suci. Jilid kelima ini, sungguh luar biasa. Ini adalah pemahaman terobosan Dewi Nuwa tentang inisiasi langit dan bumi. Pada saat itu tidak ada mantra kekerasan yang jahat dalam buku itu hanya mengajarkan manusia bagaimana untuk maju bersama dengan langit dan bumi, bagaimana melampaui kehidupan mereka sendiri, bagaimana hidup harmonis dengan segudang makhluk hidup di bumi, dan juga asal-usul makhluk hidup di bumi. Ketika Ruying pergi pada saat itu, dia pernah memperingatkan Kaisar, langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Manusia diciptakan dari langit dan bumi dan di antara makhluk hidup, memiliki kecerdasan spiritual paling tinggi, konstitusi mereka berbeda dari para dewa. Potensi mereka tidak ada bandingannya dengan makhluk hidup manapun di alam semesta termasuk para dewa. Bisa juga dikatakan melampaui para dewa di masa depan. 10 jilid Tiansu meliputi, kumpulkan surga, pahami bumi, selaraskan segala sesuatu, berada di atas, tak ubah apapun, pahami alam semesta, jalin dunia, intip hati, sadari makna, kembalikan jiwa, 10 jilid. Di Gunung Sumi, kuil Tianyin, jalan setapak pegunungan yang terjal itu berkelok-kelok di depan, seperti biasa. Hari ini, di bawah sinar matahari yang hangat, jalan setapak itu dipenuhi orang-orang, banyak umat beriman yang taat menuju kuil, untuk memberi penghormatan dan memuja dewa-dewi yang mereka sembah. Para biksu kuil Tianyin ditempatkan di mana-mana, untuk menerima orang-orang biasa yang datang dan di beberapa bagian jalan setapak yang agak berbahaya, biasanya akan ada beberapa biksu lagi yang ditempatkan di sana untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama para biksu di pintu masuk tersenyum dan menyapa orang banyak, pemandangan yang damai dan penuh keberuntungan. Kepala biara kuil Tianyin, murid Master Pu Hong, Fenxiang, saat ini juga berdiri di belakang pintu masuk, memperhatikan orang-orang yang lewat. Dengan status dan kultivasinya, dia tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas ini, tetapi dia baik hati dan setiap kali dia melihat rekan-rekan biksunya bekerja keras karena kerumunan besar, dia akan datang dan membantu, seperti hari ini. Tepat pada hari itu beliau nampak gelisah, merasa tidak tenang namun tidak dapat mengerti apa masalahnya. Sambil menatap wajah-wajah umat beriman yang taat satu persatu yang melintas di hadapannya, sambil menerima mereka, sambil mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan lirih, Amitabha Buddha, sesosok tubuh tiba-tiba melangkah keluar dari tengah kerumunan, berdiri di hadapannya. Fenxiang mendongak dan tertegun, jelas dia tidak menyangka akan bertemu orang di depannya, lalu wajahnya menampakkan senyum, berkata, "Kita bertemu lagi, pelindung." Orang itu adalah hantu Li, dia mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu, berdiri di tengah orang-orang percaya biasa,
dia tidak menonjol sama sekali, satu-satunya kesan superioritasnya, kemungkinan besar adalah monyet yang gelisah di bahunya. Ghostly terlihat sangat lesu, meskipun dia tidak terlihat lesu tetapi dia juga tidak terlihat ceria, hanya tersenyum pada Feng Xiang, berkata, kakak senior Feng Xiang, bisakah kamu memberitahu, aku punya masalah, ingin mengunjungi Master Pu Hong. Fa Xiang tersenyum dan berkata, pelindung Zhang, harap tenang, mentor kami telah memberi instruksi sebelumnya, selama kamu di sini, tidak peduli kapan dan di mana, dia akan menemuimu, silakan ikuti aku. Setelah berbicara, Fa Xiang memimpin. Hantu Li diam-diam mengikutinya. Dalam perjalanan ke sana, bagian dalam kuil Tianyin dipenuhi asap dupa, belum lagi penuh sesak dengan orang-orang yang bahunya saling bersentuhan. Keduanya berjalan sebentar, Ghostly tiba-tiba berkata kepada Feng Xiang, kakak senior Feng Xiang, di atas King Yun, apakah menurutmu dewa benar-benar ada? Feng Xiang terdiam sejenak, lalu berkata, pelindung, menurut pandangan Buddhisme kita, para dewa ada di mana-mana, tetapi yang terpenting tetaplah pikiran individu. Ghostly tampak acuh tak acuh, menatap orang-orang di sekitarnya, dan berkata pelan, aku tidak mengerti. Feng Xiang berkata dengan pelan, hidup pelindung itu keras, telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, dari sudut pandangku yang sederhana, jika kau ingin mencari kebebasan, hal terpenting adalah memiliki, melihat melampaui, dua kata ini di dalam hatimu sendiri. Ghostly terdiam cukup lama, akhirnya tidak berbicara. Fa Xiang juga tidak berbicara. Menuntunnya, keduanya berjalan melalui koridor dan jalan setapak, menuju kuil Tianyin kecil di gunung belakang. Ketika mereka sampai di ruang meditasi, Fa Xiang mengangguk kepada Hantu Li mengerti dan berhenti. Feng Xiang mengetuk pintu beberapa kali dengan lembut, lalu berkata, Guru, ini murid Feng Xiang. Hari ini pelindung Hantu Li datang ke gunung dan ingin berkunjung. Dari dalam ruangan tiba-tiba terdengar suara Master Pu Hong yang dalam dan ramah, silakan undang pelindung Hantu Li masuk. Feng Xiang mendorong pintu dengan lembut, lalu melangkah mundur dan mengulurkan tangannya ke arah Ghostly, sambil berkata pelan, silakan menjadi pelindung. Ghostly mengangguk, berjalan ke ruang meditasi, Feng Xiang juga mengikutinya dan menutup pintu di belakangnya. Master Pu Hong seperti biasa duduk bermeditasi di atas tempat tidur, menatap Ghostly, wajahnya menampakkan senyum ramah, menangkupkan kedua telapak tangannya, berkata, Anda di sini, pelindung. Ghostly sangat hormat pada Master Pu Hong ini, tanpa ragu, dia membungkuk dalam-dalam, berkata, murid datang. Master Pu Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sudah kubilang sebelumnya, pintu kuil Tianyin terbuka lebar untukmu, kau bisa datang kapan saja, terlebih kau ada di sini, aku jadi lebih dari senang, aku jadi bertanya-tanya apa yang mengganggumu. Ghostly ragu sejenak, lalu mendongak ke arah Master Pu Hong dan berkata, terus terang saja kepada Master, murid ini datang ke sini hari ini, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Master. Master Pu Hong berkata, pelindung, tolong sampaikan pendapatmu. Ghostly ingin bicara namun terhenti, dia tampak kesulitan mencari kata-kata namun akhirnya tetap berkata, maukah kamu bertanya kepada Tuan, di kuilmu yang terhormat, apakah ada harta karun yang disebut piring reinkarnasi Qian Kun? Master Pu Hong terkejut, Fa Xiang yang berdiri di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Keduanya saling berpandangan lalu Master Pu Hong mengangguk dan berkata, benar sekali, kuil kami memang memiliki benda ini. Ghostly segera menjadi perhatian, Master Pu Hong melihat ekspresinya, sedikit mengernyit dan berkata, maukah kamu bertanya kepada pelindung Ghostly, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang benda ini? Ghostly ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya kalian berdua tahu keadaan murid itu. 10 tahun yang lalu di Bukit King Yun, murid itu punya teman yang terluka parah karena ulah murid itu. Sampai sekarang dia masih tidak sadarkan diri. Master Pu Hong menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Nona Biao sangat menghargai cinta dan persahabatan, biksu tua saya juga sangat mengaguminya. Ghostly berkata, selama 10 tahun, aku pergi ke setiap sudut dunia hanya untuk menyelamatkan Biao, tetapi surga tidak mengabulkan keinginanku dan sampai hari ini tidak ada perbaikan. Berbicara sampai di sini, meskipun ekspresinya tidak berubah, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setelah hening sejenak, dia mendongak ke arah Guru Pu Hong dan berkata,
Sejujurnya, murid datang ke sini hari ini karena beberapa hari yang lalu secara kebetulan aku mendengar dari seorang senior bahwa ada harta karun yang luar biasa dan tak terduga yang disebut piring reinkarnasi Qian Kun di kuil Tian Yin, memiliki kemampuan khusus untuk mengubah, menyembunyikan yang dan menenangkan jiwa. Mungkin ada sedikit harapan bahwa itu dapat menyelamatkan Biao, dan dengan berani aku datang, berharap agar guru berbelas kasih, akan meminjamkan murid barang ini. Begitu aku menggunakannya, aku pasti akan mengembalikannya secara pribadi. Saat berbicara di akhir, bibir Gosli bergetar, jelas terlihat emosional, ekspresinya berubah beberapa kali, dia tampak ragu-ragu lalu dia melangkah maju 2 langkah, kedua tangannya terkepal erat, perlahan berlutut di hadapan Master Pu Hong. Master Pu Hong terkejut, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, "Pelindung, tolong jangan seperti ini, cepat berdiri." Fasiang sudah maju untuk membantu Gosli berdiri. Master Pu Hong menatap Gosli cukup lama, raut wajahnya penuh belas kasih namun sorot matanya tampak ragu, jelas harta karun ini juga bukan hal yang remeh baginya, untuk sesaat dia bimbang. Setelah beberapa saat, Master Pu Hong perlahan-lahan menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, "Pelindung, aku ingin mengajukan pertanyaan." Gosli segera menjawab, "Tuan, silakan bertanya." Master Pu Hong tampak serius dan berkata, "Piring reinkarnasi Qian Kun di kuil Tian Yin, selain guruku dan beberapa saudara senior, hanya muridku Fexiang yang tahu tentang ini. Masalah ini agak rahasia. Aku ingin bertanya, senior yang kamu sebutkan telah memberitahumu tentang ini. Apakah kamu ingin tahu master mana yang menasihatimu?" Gosli tercengang, untuk sesaat tidak bisa berkata apa-apa, terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara pelan, "Guru, mohon maafkan saya, bukan murid itu yang sengaja merahasiakannya, sebenarnya senior itu, setelah mengetahui keadaan murid itu, secara khusus memerintahkan murid itu untuk tidak mengungkapkan identitasnya, jadi..." Petik 2. Menjelang akhir, suaranya juga berangsur-angsur turun, wajahnya menampakkan kekecewaan, kecemasan, jelas dia juga sedang berjuang di dalam hatinya tetapi akhirnya dia tidak mengatakannya. Master Pu Hong mengerutkan kening dan tidak berbicara, menundukkan kepala dan merenung. Gosli melihat wajah Master Pu Hong, merasa semakin cemas. Sebelum datang ke kuil Tian Yin, dia memang sudah memikirkan tentang harta karun tak dikenal ini. Jika memang ada kemampuan seperti itu, maka sudah sewajarnya itu adalah harta karun yang sangat langka dan sangat dihargai oleh kuil Tian Yin. Hanya saja, melihat reaksi Master Pu Hong dan Fexiang, mereka tampaknya tidak berniat menolak. Namun, selain itu, mereka tampak sangat khawatir dengan sumber informasi Gosli. Informasi yang didapat Gosli tentu saja dari Zhou Yixian saat berada di jalan kuno di luar kota Heyang. Semakin dia mengenal Zhou Yixian, semakin dia merasa bahwa peramal Jianghu yang selalu melontarkan kata-kata tak masuk akal ini, benar-benar orang yang sangat dalam dan tak terduga. Hanya saja setelah Zhou Yixian memberitahunya informasi ini, dia terus-menerus mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Saat ini Gosli merasakan konflik internal, seperti dua saluran darah panas yang bertabrakan satu sama lain. Di satu sisi adalah janji kepada Zhou Yixian, di sisi lain adalah harapan 10 tahun yang sangat penting yang telah lama dinantikan. Bagi Biao, meskipun itu hanya secercah harapan kecil, dia bersedia menyerahkan apapun untuk mengejarnya. Sekarang dia terjebak di antara keduanya, untuk sesaat dia terbelah. Untungnya pada saat ini, Pu Hong Master tiba-tiba menghela napas panjang dan berkata, "Lupakan saja, tidak peduli siapa yang memberitahumu, kau ditakdirkan dengan kehidupan sebelumnya dari adik junior Puzi, dan harta ini sebenarnya adalah adik junior Puzi dia." Pu Hong Master tiba-tiba tertawa getir, menghentikan kata-katanya dan berdiri, menatap Gosli. Dia menyatukan kedua tangannya, berkata, "Pelindung, ikuti aku akan membawamu untuk melihat satu orang." Gosli terkejut namun setelah mendengar bahwa Master Pu Hong tidak akan lagi mengejar sumbernya dan berniat meminjamkan harta karun itu kepadanya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan bersujud di lantai, bahkan suaranya bergetar, berkata, "Terima kasih banyak, Master." Master Pu Hong maju untuk membantunya berdiri, tersenyum dan berkata, "Pelindung tidak perlu bersikap begitu sopan, ayo pergi." Dia melemparkan jubahnya dan berjalan keluar dari rumah.
Gosli dan Vexiang mengikutinya dari belakang. Gosli tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, siapakah yang akan kita temui?" Master Pu Hong berkata dengan acuh tak acuh, "Pelindung, harusnya kau tahu. Orang biasa biasanya memanggilku dan saudara-saudaraku dengan sebutan apa?" Gosli mengangguk dan berkata, "Ya, 4 biksu suci agung kuil Tian Yin, Hong, De, Zi, Kong, nama kalian dikagumi dan dihormati." Ketika dia mengucapkan kata Zi, sedikit emosi yang rumit melintas di wajahnya, bahkan suaranya juga merendah. Master Pu Hong dan Vexiang juga menyadari hal ini, mendesah dalam hati, mereka tidak banyak bicara. Master Pu Hong menangkupkan kedua telapak tangannya, "Murid ketigaku, Pu Zi, aku tidak akan membicarakannya. Murid keempat, Pu Kong, kau sudah pernah bertemu dengannya sekali. Sekarang, orang yang akan kubawa untuk kau temui adalah murid keduaku, Pu De." Ketiganya berjalan meninggalkan kuil Tian Yin kecil dan kembali memasuki kuil Tian Yin yang ramai dengan kepulan asap dupa. Sepanjang jalan, semua pendeta kuil dengan hormat menangkupkan kedua telapak tangan mereka ketika melihat kepala biara. Orang-orang biasa pun bersujud dengan gembira. Bahkan beberapa orang tua yang melihat Guru Pu Hong, seperti melihat makhluk surgawi, ikut berlutut dan bersujud. Guru Pu Hong ramah, wajahnya ramah. Sepanjang jalan mereka melewati aula utama dengan jumlah orang terbanyak lalu berbelok ke sudut timur laut kuil Tian Yin yang agak terpencil. Saat mereka bertiga berjalan, para pengikutnya perlahan-lahan tertinggal, lingkungan sekitar juga menjadi lebih sunyi, sampai akhirnya, Guru Pu Hong dan yang lainnya di ujung jalan kecil, di depan pintu masuk halaman kecil yang terpencil berhenti, tempat itu sudah sepi. Hantu Li mendongak, melihat halaman kecil ini tampak sederhana, tembok setinggi manusia di sampingnya panjang dan mengelupas, sudut-sudut tembok juga dipenuhi lumut, halaman kecil itu setengah tersembunyi, rombongan itu dapat melihat dengan jelas halaman kecil itu dipenuhi dedaunan kering, sesekali angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan yang berguguran, menambah kesan sunyi. Di atas pintu masuk halaman kecil, sebuah papan bertuliskan kata-kata yang sangat usang tergantung di sana, dengan 3 kata di atasnya, Aula Jingxin. Gosli diam-diam menatap papan, tampak seperti sedang kesurupan. Master Pu Hong berjalan memasuki halaman kecil, Vexiang mengikuti di belakang. Setelah beberapa langkah mereka menyadari hantu Li tidak mengikuti mereka, mereka pun terkejut, menoleh ke belakang dan melihat hantu Li tengah menatap papan itu. Vexiang tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Pelindung Zhang, ada apa?" Gosli bergerak, dia tampak tersadar dari lamunannya, terdiam sejenak, berjalan mendekat dan berkata samar, "Tidak apa-apa, hanya saja nama di papan itu, mirip dengan tempat tinggalku saat masih muda, lupa diri sejenak, maafkan aku karena kurang sopan." Vexiang meliriknya lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda terlalu sopan, Tuan, silakan masuk." Gosli mengangguk, lalu berjalan memasuki halaman. Master Pu Hong sudah berhenti di depan sebuah rumah kayu, lalu menoleh ke arah mereka. Gosli berjalan mendekat dan berkata pelan, "Murid ini kurang sopan santun." Master Pu Hong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Berbalik dan mengetuk pintu 3 kali dengan lembut, berkata, "Buddha Amitabha, saudara junior Pu De, hari ini aku membawa seorang pelindung untuk menemuimu, mengganggu kultivasi saudara junior yang menyendiri, aku bersalah, aku bersalah." Hembusan angin bertiup dari belakang mereka, menggerakkan daun-daun yang gugur, mengacak-acak pakaian mereka. Di depan mereka, pintu kayu itu tampak didorong lembut oleh angin, mengeluarkan suara yang lembut, perlahan terbuka. Pada saat yang sama, terdengar suara serak dan parau, seperti senjata logam yang berkarat karena tidak digunakan dalam waktu lama, perlahan berkata, "Ya, siapa? Mampu menyusahkan kakak senior, kau, untuk datang." Master Pu Hong tersenyum, lalu melangkah masuk. Vexiang mengikutinya dari belakang. Entah mengapa, Gosli merasa gugup. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Meskipun Gosli sudah tahu bahwa para biksu kuil Tian Yin tidak peduli dengan kemewahan hidup, dan perabotan mereka selalu sederhana dan kasar, tetapi ketika memasuki rumah kayu ini, kesederhanaan itu mengejutkannya, tidak ada perabotan sama sekali. Hanya beberapa jerami yang diletakkan di sudut lantai. Seorang biksu tua yang berkulit gelap dan layu duduk bersila di sana, menatap mereka perlahan. Master Pu Hong melangkah maju, datang ke hadapan pendeta tua itu.
Hantu Li berdiri diam di belakang, melihat dari samping. Dia melihat raut wajah pendeta tua itu sangat berbeda dengan Master Pu Hong. Master Pu Hong berseri-seri dan baik hati, tampak berwibawa dan berwibawa. Tidak heran banyak umat beriman bersujud di hadapannya. Dibandingkan dengan pendeta tua yang duduk di sudut, dia benar-benar dapat digambarkan sebagai si kantong kulit yang hina, istilah yang umum digunakan dalam agama Buddha. Master Pu Hong berdiri di hadapan biksu tua itu dan memperhatikannya cukup lama sebelum menghela napas, lalu langsung duduk di lantai kotor di hadapan biksu tua itu, dan berkata samar-samar, "Adik laki-laki, kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun, kan?" Biksu tua itu perlahan-lahan menempelkan kedua telapak tangannya, suaranya masih serak dan dalam, berkata, "Ya, kakak, senior, apakah kau baik-baik saja?" Hantu Li terkejut mendengarnya. Mereka berdua bersama-sama di kuil Tianyin ini dan meskipun tempatnya agak terpencil tetapi tidak terlihat seperti tempat ini dijaga secara khusus dan tidak terpencil. Dalam 10 tahun ini, mereka berdua benar-benar tidak bertemu. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Seolah menebak apa yang dipikirkan Gosli, Master Pu Hong menoleh dan tersenyum pada Gosli, berkata, "Ini adalah adik kelasku yang kedua, Pude." Gosli meskipun masih tidak tahu mengapa Master Pu Hong membawanya ke sini, tetapi Pude sebagai salah satu dari 4 pendeta suci agung yang dihormati, di samping dia sendiri atas permintaan orang lain, tidak berani bersikap kasar dan dengan cepat memberi hormat dan berkata, "Murid Gosli, beri hormat kepada Master Pude." Master Pude perlahan-lahan menoleh ke wajah Gosli, gerakannya sangat kaku dan lambat, membuat orang merasa bahwa menggerakkan pandangannya pun membutuhkan usaha. Gosli benar-benar tidak dapat mengerti mengapa biksu terkenal dari 4 biksu suci agung ini bersikap seperti ini. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak sopan. Master Pu Hong berkata pelan, "Adik junior Pude, yang sedang mencari pencerahan adalah cabang dari sekte Buddhisme kita, yang disebut meditasi pahit. Kalau bukan orang yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian besar, dia tidak akan bisa berkultivasi. Jangan lihat kondisinya yang sudah layu sekarang, kultivasi dan keterampilannya sudah jauh melampauiku." Wajah pucat Master Pude bergerak sedikit, tidak tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Tetapi tidak mungkin untuk melihat perubahan ekspresinya, dia berkata perlahan, "Kakak senior, kamu terlalu baik." Master Pu Hong menangkupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra, Buddha Amitabha, dengan pelan, lalu berkata, "Adik junior, hari ini aku datang mengganggu meditasimu. Dosaku sangat besar. Aku akan minta ampun terlebih dahulu. Hanya saja masalah ini tidak seperti yang lain." Dia melirik Gosli, lalu berkata, "Adik junior, apakah kamu tahu siapa dia?" Sejak Master Pude memandang Gosli, tatapannya tak pernah lepas darinya, tetapi tatapannya bagaikan sumur kering tanpa riak, tak seorang pun dapat mengetahui apa yang tengah dipikirkannya. Setelah mendengar perkataan Master Pu Hong, Master Pude berkata perlahan, "Siapa? Master Pu Hong mendesah pelan dan berkata, 10 tahun yang lalu, adik junior Puzi melakukan kesalahan itu dan menabur benih dosa, pemuda dari kaki Bukit King Yun, desa Kuil Rumput, Zhang Xiaofan." Apa, ini adalah pertama kalinya? Pude Master tidak terbata-bata dalam kata-katanya, bahkan wajahnya juga perlahan berubah. Setelah waktu yang lama, matanya masih menatap Gosli, berkata, "Dia adalah anak itu." Tidak tahu apakah itu karena berbicara lebih banyak, kata-kata Pude Master tidak lagi terbata-bata dan berangsur-angsur mengalir lebih lancar. Terima kasih guys telah menonton sampai habis.